kelas 7. Nah, sebelum masuk kelas Pak pengen ada passwordnya. Passwordnya adalah siswa yang bisa menjawab pertanyaan Pak yang bisa masuk ke kelas. Itu passwordnya. Oke. Nah, yang Pak tanyakan ini apa? Materi awal, materi dasar, materi pertemuan sebelumnya yang Pak sudah ajarkan, gitu ya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya itu Pak langsung absen dulu. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Linjing, Ande, Galang. Ya. 3 orang. Ya. Oke. Nah, 3 orang yang tidak hadir semuanya dengan keterangan dengan keterangan Alfa. Nah, untuk bisa masuk ke kelas, kalian harus menjawab pertanyaan Pak. Mana ya? Yang pertama kamu, ya. Kamu bisa sebutkan contoh komponen biotik. Yang dikatakan biotik itu apa saja? Coba. Satu saja. Tidak boleh lama ini. Putar ke belakang. Biotik apa? Contoh. Ya, masuk. Biotik contohnya apa? Tumbuhan, masuk. Biotik contohnya apa? Masuk. Kamu sekarang berikut. Pertanyaan berikut. Komponen abiotik apa saja? Batu. Ayu. Kursinya. Jangan yang kursi, yang lain. Oh, kembali ke belakang. Komponen abiotik. Cepat. No, kembali ke belakang. Yang alami ya. Tanah, masuk. Udara. Masuk. No, yang alami. Tumbuhan makhluk hidup, ke belakang. Suhu, masuk. Matahari. Ya, sinar matahari, masuk. Berikut. Simbiosis ada berapa? 3, masuk. 1 contoh, simbiosis apa? Simbiosis apa? Parasitisme. Yang berikut? Mutualisme. Oke. Setelah kalian masuk kelas, seperti biasa sebelum kita mulai, Pak minta salah satu orang pimpin kita untuk berdoa. Siapa yang pimpin? Mana? Silakan. Ayo, silakan. Mulai. Sudah, silakan berdoa. Silakan. Doanya tidak usah panjang-panjang. Nah, ayo, silakan. Oke, terima kasih. Nah, hari ini siapa yang tadi ketika ke sekolah tapi belum sarapan? Belum sarapan? Semua? Kenapa belum sarapan? Tapi kalian rapat tidak ini? Minum teh. Makan kue. Berarti sebenarnya sarapan juga ya? Siapa yang dalam keadaan tidak sehat? Lagi pusing atau apa? Semua sehat-sehat? Oke. Nah, kalau kalian dalam keadaan sehat, kalian juga sudah sarapan dengan kue tadi ya? Maka harapan Pak kalian bisa ikut materi ini dengan fokus, dengan tekun, dengan aktif. Nah, prasyarat tadi Pak sudah tanya di depan materinya. Kemudian hari ini kita akan berbicara tentang pencemaran lingkungan. Pernah dengar istilah ini? Pernah dengar? Pernah. Kira-kira siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Silakan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat
Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira ada yang menambahkan? Biar lebih sederhana lagi. Tadi bahasanya agak kompleks. Nah, pencemaran lingkungan itu masuknya sesuatu zat ke dalam lingkungan itu yang mana pada kondisi tidak pada tempatnya, sehingga nanti akan mengganggu fungsi dari lingkungan tersebut, ya. Nah, pencemaran lingkungan ini ada 3. Yang pertama apa? Udara, air. Oke, 3 ya. Kita cukup 3 dulu. Jadi pencemaran itu kita bagi menjadi 3. Pencemaran udara, air. Nah, pas sudah bagi kalian dalam 3 kelompok. 1, 2, 3. Nah, nanti dari masing-masing kelompok ini Pak minta untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan itu akan menjawab masalah kita. Kelompok sebelah kiri, kelompok 1 ini kalian nanti akan menjawab pertanyaan tentang pencemaran tanah. Apa yang mengakibatkan pencemaran tanah? Kemudian bagaimana mengatasinya? Oke? Bisa ya? Apa yang mengakibatkan pencemaran tanah dan bagaimana mengatasinya? Yang ini pencemaran air. Apa yang mengakibatkan pencemaran air? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kerja dalam kelompok. Kemudian yang kelompok 3 itu pencemaran udara. Nah, apa yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara? Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Bisa dimengerti semuanya? Bisa? Bisa ya? Bisa diikuti? Oke. Kita punya 20 menit. Ya, 20 menit untuk masing-masing kelompok mengerjakan 2 soal tadi. Apa yang mengakibatkan pencemaran tanah? Ya kan? Kalau yang ini pencemaran air, yang ini itu nomor 1. Kemudian bagaimana kita mengatasi pencemaran itu? Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Jadi anak-anak sekalian,
Setelah kalian membahas di kelompok kalian masing-masing, selanjutnya Pak minta kalian untuk mempresentasikan hasil kalian. Ya. Nah, kita mulai dari kelompok pertama, yaitu pembahasan tentang pencemaran tanah. Silakan kelompok 1 ngambil posisi di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penyebab pencemaran tanah. Faktor-faktor tentang penyebab pencemaran tanah: limpa dosmetik berasal dari pemukiman penduduk, pada perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain, berupa padat maupun cair. Pertanian, sisa pupuk sintetis maupun sisa pestisida yang tidak dapat sulit diurai oleh mikroorganisme. Langkah pencegahan pencemaran tanah: pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, pembakaran sampah non-organik yang tidak dapat diuraikan mikroorganisme, pengolahan terhadap limbah industri, logam berat sebelum dibuang ke sungai, penggunaan pupuk dan pestisida, penggunaan deterjen yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Oke. Ya, demikian dari hasil diskusi kelompok kami. Ada yang menambahkan, silakan. Ya, kelompok 2 dan 3 silakan menanggapi hasil diskusi dari teman kalian yang dari kelompok 1. Mereka terkait dengan pencemaran tanah. Ya, siapa yang mau menanggapi silakan. Di kelompok kami, saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah. Ya. Cara mengatasi pencegahan pencemaran tanah: pembuatan pupuk kompas dari sampah organik, pembakaran sampah non-organik yang tidak dapat diuraikan mikroorganisme, pengolahan terhadap limbah industri, logam berat sebelum dibuang ke sungai, penggunaan pupuk dari pestisida, penggunaan deterjen yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Selesaikan presentasinya. Berikut kami persilakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya terkait pencemaran air. Bagaimana, apa yang mengakibatkan pencemaran air dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan. Kelompok 2 membahas tentang pencemaran air. Penyebab pencemaran air yaitu sebagai berikut: limbah industri, logam berat, limbah pertanian, pestisida, pupuk sintetis, limbah rumah tangga. Dengan cara mengatasinya, kita harus memperluas gerakan penghijauan, melakukan intensifikasi pertanian, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan. Demikian hasil diskusi kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi. Baik, saya mewakili kelompok kami. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah pencemaran air? Jawab. Salah satunya kita harus memperluas gerakan penghijauan dengan melakukan intensifikasi pertanian, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kemudian akan menginvestasikan hasil didiskusikan tentang pencemaran udara. Faktor-faktor pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan asap, gas buang, transportasi, industri, pembangkitan listrik, pembakaran. Jangan menghisap, rokok atau membuang gas buangan pabrik sembarangan, dan juga jangan membakar hutan sembarangan supaya udara yang kami hirup bisa mengubah
kesehatan atau kita bisa hidup dengan sehat. Ini dari diskusi kami, ada yang mau menambahkan dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menambahkan? Waktu dan tempat saya persilakan. Saya dari kelompok kami ingin bertanya, apa penyebab pencemaran udara? Apa penyebab pencemaran udara? Silakan kelompok 3 untuk menjawabnya. Asap, gas buang pabrik, asap rokok, transportasi, industri, pembangkitan listrik, pembakaran. Itu saja? Atau masih ada yang lain? Oke. Kita ucapkan terima kasih dan berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2-3 silakan kembali ke tempatnya. Oke, perhatian. Selanjutnya Pak minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, masing-masing kelompok nanti menyampaikan poin-poin penting tentang pembahasan yang mereka bahas tadi, ya. Pak, persilakan kelompok mana yang duluan? Oke, kelompok 2 silakan. Ya, silakan. Dari kesimpulan yang kelompok kami ambil, penyebab pencemaran air itu disebabkan oleh limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran air itu dengan memperluas selokan penghijauan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1 sudah siap? Kelompok 3 silakan. Ayo, kelompok 3 silakan. Sampaikan dengan bahasa kamu, tidak apa-apa. Gas buangan pabrik menyebabkan polusi udara yang akan menyebabkan gangguan pernapasan. Karena itu kita Baik, jadi terima kasih untuk siswa yang tadi sudah merangkumkan sedikit-sedikit ya. Tadi dari pencemaran air, kemudian pencemaran udara, lalu pencemaran tanah. Nah, Pak ambil secara keseluruhan untuk memantapkan pemahaman kita hari ini supaya seragam ya. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Itu masuknya suatu zat ke dalam lingkungan yang mengakibatkan perubahan lingkungan itu sehingga fungsi lingkungan itu tidak sesuai lagi. Kemudian pencemaran itu ada berapa? 3. Pencemaran tanah, air, dan udara. Zat yang mengakibatkan pencemaran itu kita sebut dengan istilah polutan. Nah, pencemaran tanah itu diakibatkan oleh limbah-limbah. Tadi dikatakan oleh kelompok 1 ada limbah domestik, limbah rumah tangga, ada limbah apa lagi? Pabrik, ada limbah apa lagi? Pertanian. Kemudian tadi dari kelompok 1 memberikan solusi. Yang pertama, mengolah limbah. Limbah domestik jangan dibuang sembarangan, harus diolah. Misalnya ada sampah non organik itu bisa dibakar atau bisa digunakan kembali sebagai bahan bekas dan bisa digunakan diolah untuk kerajinan yang lain. Kemudian sampah yang bisa diolah itu dikubur. Kemudian untuk limbah pabrik sebelum dibuang harus diolah dulu, gitu ya. Begitu pula dengan limbah
pertanian. Nah, kemudian pada pencemaran air itu juga masuknya zat ke dalam air yang mengakibatkan air itu tidak lagi berfungsi secara baik. Contoh apa saja yang masuk? Bisa saja limbah domestik, air sabun kita buang ke air, ya kan? Itu mengakibatkan air itu jadi tidak berfungsi dengan baik. Maka jangan sembarangan buang air yang ada limbahnya, air sabun, air bekas cuci piring, itu jangan disiram ke tanah yang ada tumbuhan, air cuci pakaian itu. Nah, kemudian limbah-limbah perusahaan juga begitu, harus diolah dulu dan jangan langsung dibuang ke air. Kemudian untuk pencemaran udara, ini masuknya zat ya ke dalam udara. Yang tadi teman-teman dari kelompok 3 menyebutnya ada asap rokok, ada asap apa lagi? Kendaraan, ada asap pabrik, ya ada asap kebakaran. Asap-asap ini kalau menumpuk di udara maka akan terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan kita bisa saja sesak napas, mata jadi tidak sehat gitu. Nah, cara mengatasinya apa? Mengurangi asap. Untuk mengurangi asap maka lakukanlah penghijauan, penanaman tumbuhan. Untuk apa? Tumbuhan itu mampu menyerap karbon dioksida, sehingga semakin banyak tumbuhan maka semakin banyak asap yang diserap. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan asap. Sekarang lagi digalakan kendaraan yang bertenaga listrik. Kemudian kendaraan 2 tak seperti motor King yang biasa ribut-ribut di kampung itu sekarang tidak lagi diproduksi di perusahaan. Sehingga ini salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebagai bahan tambahan untuk kalian belajar di rumah, nanti kalian masing-masing silakan pelajari tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Gitu ya? Iya. Nah, misalnya tadi dari kelompok 1 tentang tanah, berarti dampak pencemaran tanah itu apa? Dampak pencemaran air apa? Dampak pencemaran udara apa? Gitu ya? Iya, Pak. Pertemuan berikut kita bahas. Oke. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Apa yang Pak sampaikan mudah-mudahan dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan ingat, belajar tidak hanya di sekolah, di rumah pun bisa belajar. Sekian, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Udah ya.